teori-teori di atas, akhirnya saya berkesimpulan bahwa teori modernisasi dan dependensi harus bisa kembali berujung dan memuarai kemandirian bagi masyarakat. Untuk itu teori apapun yang kita pijakkan, kita kembangkan, haruslah menganut dan orientasi berpijak pada 4 kebenaran. Teori itu harus dibenarkan secara filosofis atau kebenaran filosofis. Kebenaran filosofis antara lain kebenaran teologi, kebenaran ideologi, kebenaran yang sekaligus adalah kebenaran agama di dalamnya. Yang kedua, teori apapun, kebenaran apapun harus bersandar pada kebenaran sosiologis, kebenaran kemanfaatan. Benar menurut teori Barat, benar menurut teori orang-orang di Eropa Timur, tetapi secara kemanfaatannya tidak ada gunanya bagi negara. Ini pun harus dihindari. Kalau begitu, kebenaran sosiologis menjadi pendekatan dan juga harus ditumbuhkan. Yang ketiga, harus ada kebenaran yuridis. Sebagaimana negara sebenarnya memberikan ruang secara yuridis alas hak aturan hukum yang harus menjadi pendekatan. Malaysia tentu punya aturan hukum yang harus dipijaki. Indonesia punya aturan hukum yang harus dipijaki. Negara-negara bagian harus memiliki negara pijakan yang juga harus dihargai. Teori apapun yang dikembangkan tidak boleh keluar dari pendekatan kebenaran yuridis formal yang ada. Tetapi yang paling penting dari ketiganya adalah hadirlah kebenaran kultural, kebenaran budaya, kebenaran yang kita anut dan adat istiadat kita. Saya terharu melihat kebesaran Johor. Saya termasuk luar biasa hari ini hadir di tempat ini melihat paduka yang mulia. Masih kita hormati. Dalam doa-doa yang disampaikan tadi, pemimpin-pemimpin didoakan. Kalaulah kita kembangkan teori-teori modern, kemudian menisbikan penghormatan kultural, maka disitulah aspek-aspek kehancuran yang mungkin bisa terjadi. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan baik ini saya ingin mengajak para hadirin untuk menengok potensi masa depan Asia Tenggara yang bersemayam di timur Indonesia. Saya dengan tegas ingin mengatakan masa depan dunia barat ada di Asia Tenggara, dan masa depan Asia Tenggara ini ada di timur Indonesia bersama Malaysia. Jepang telah mengendalikan kekuatan-kekuatan baru di Asia. Sekarang Cina, tapi berikutnya adalah Asia Tenggara. Hadirlah Malaysia dan Indonesia pada kekuatan dunia baru. Ajakan ini bukan slogan yang mulia, yang berbau iklan. Deretan data yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, terutama yang terpaut dengan indikator makroekonomi, memberikan isyarat bahwa terjadi dinamika pembangunan yang meyakinkan. Ini salah satu pangsa yang memperkuat tesis saya bahwa bagian timur Indonesia adalah masa depan berkilau kalau mampu disinergikan Malaysia dengan Indonesia Timur dengan sebaik-baik. Hal ini mari kita rintis secara bersama. Saya ingin ada data faktual yang sedikit saya kembangkan walaupun waktunya sangat singkat. Salah satu petunjuk penting yang mengatur daya saing masyarakat adalah indeks pembangunan manusia, Development Human Index. Bagaimana dengan indeks pembangunan masyarakat di bagian timur Indonesia selama 5 tahun terakhir? Dari 34 provinsi di Indonesia, provinsi lapis atas memiliki rata-rata akselerasi pertumbuhan IPM di atas 1%, dikuasai oleh sejumlah provinsi yang berada bagian timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Papua. Sejumlah provinsi yang berada di bagian tengah dan barat tumbuhnya di bawah 1%. Indikator yang cukup berpengaruh untuk melacak kemakmuran dapat dideteksi melalui rata-rata laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010-2014. 5 terbaik didominasi oleh provinsi yang berada di Pulau Sulawesi, ini semua di timur Indonesia, dengan angka rata-rata di atas 8%. Pertumbuhan kita dari tahun ke tahun 8%. Laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 juga dijumpai oleh provinsi-provinsi di bagian timur yang berada di Pulau Sulawesi pada khususnya. Sementara rata-rata secara
per tahunnya adalah 6%. Ini pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan pencapaian PDRB per kapita di Indonesia bagian timur bila dibandingkan dengan pertumbuhan GDP negara-negara anggota ASEAN dengan harga konstan 2005, maka kekuatan pertumbuhan provinsi di bagian timur Indonesia jauh di atas rata-rata pertumbuhan GDP anggota negara ASEAN 5,6%. Sedangkan laju pertumbuhan GDP harga konstan 2005 di negara-negara maju seperti Netherlands, France, UK, Germany, US, dan Kanada sepanjang 5 tahun terakhir kelihatan sangat stagnan, berkisar 0,5 sampai 2% saja. Rata-rata peningkatan laju pertumbuhan indeks pembangunan manusia negara ini hanya bersekitar 0,2 sampai dengan 0,6%. Kalau begitu, pertumbuhan kita di timur, di Asia Tenggara di atas 2% sampai dengan 6%, sementara di negara-negara Uni Eropa, Amerika pertumbuhannya di bawah 1%. Ini tanda-tandanya. Kalau begitu, apa yang kita miliki di timur? Di timur Indonesia, saya kira termasuk Malaysia, di laut tinggal ambil ikan, di pantai-pantainya tinggal menaruh bibit-bibit rumput laut, dia menjadi rupiah dan dolar, ringgit dan dolar. Di dataran rendahnya mau bertanam apa? Mau berternak apa? Di gunung-gunungnya kami miliki. Kawasan timur bahkan kami punya emas yang sangat banyak. Kami punya minyak, kami punya gas, kami punya pertanian, perikanan dan kehutanan yang luar biasa. Bertumbuh mineral di mana-mana. Yang mulia harus melihat Sulawesi Selatan dan kawasan timur Indonesia. Kita satukan dengan Malaysia. Tersedia sumber daya manusia yang berkualitas. Kami punya perguruan tinggi yang tidak kurang 340 perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan. Sains dan teknologi menjadi bagian-bagian yang akan menggerakkan itu terbangun dengan baik.